Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Rahadatul Aisyah dari kelas HK22C. Ini adalah video untuk ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Hukum. Langsung saja ke materinya. Di video ini, saya akan membahas mengenai tujuan dan manfaat mempelajari filsafat untuk keilmuan hukum. Yang pertama, untuk introduction-nya, kita akan membahas mengenai apa fungsi dari filsafat hukum. Mengenai fungsi filsafat hukum, Rochdale menyatakan bahwa ahli filsafat berupaya untuk memecahkan persoalan tentang gagasan untuk menciptakan suatu hukum yang sempurna yang harus berdiri teguh selama-lamanya. Kemudian, membuktikan kepada umat manusia bahwa hukum telah selesai ditetapkan, kekuasaannya tidak dipersoalkan lagi. Filsafat ilmu hukum maupun filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, maka objeknya adalah hukum. Mengenai pembedaan ilmu hukum maupun hukum, Curzon menyebutnya bahwa ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian, luasnya masalah yang mencakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa batas-batasnya tidak dapat ditentukan. Selanjutnya adalah korelasi filsafat dan hukum. Korelasi antara filsafat, hukum, dan keadilan sangat erat karena terjadi tali temali antara kearifan, norma, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara. Materi hukum digali dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum, cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa perikemanusiaan, perdamaian, cita politik, dan tujuan negara. Hukum mencerminkan nilai hidup yang ada di dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hubungan antara filsafat, hukum, dan keadilan dengan filsafat sebagai induk ilmu atau mother of science adalah untuk mencari jalan keluar dari belenggu kehidupan secara rasional dengan menggunakan hukum yang berlaku untuk mencapai keadilan dalam hidupnya. Peranan filsafat tak pernah selesai, tidak pernah berakhir karena filsafat tidak menyelidiki satu segi tetapi tidak terbatas objeknya. Namun, filsafat tetap setia kepada metodenya sendiri dengan mengatakan semua di dunia ini tidak ada yang abadi dan tetap hanya perubahan. Jadi benar filsafat adalah ilmu tanpa batas, filsafat memiliki objek, metode, dan sistematika yang bersifat universal. Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya, hukum yang berorientasi pada masalah-masalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri, yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahanan, dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkret. Pemikiran filsafat hukum berdampak positif sebab melakukan analisis yang tidak dangkal tetapi mendalam dari setiap persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat atau perkembangan ilmu hukum itu sendiri secara teoritis. Cakrawalanya berkembang luas dan komprehensif. Pemanfaatan penggabungan ilmu hukum dengan filsafat adalah politik hukum, sebab politik hukum lebih praktis, fungsional dengan cara menguraikan pemikiran teologis konstruktif yang dilakukan di dalam hubungannya dengan pembentukan hukum dan penemuan hukum yang merupakan kaidah abstrak yang berlaku umum. Sedangkan penemuan hukum merupakan penentuan kaidah konkret yang berlaku secara khusus. Kesimpulannya, filsafat hukum memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum. Filsafat hukum berupaya memecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku suatu masa di suatu tempat sebagai hukum positif. Sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat untuk yang lain. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.